Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sughara. Insyaallah pada siang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita masih membahas pada ayat yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, yaitu ayat yang ke-9. Di pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan bahwasanya nifaq itu adalah izharul khairi wa ibtanu syarri, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan, sehingga masuklah pada definisi itu nifaq secara keyakinan dan nifaq secara amal. Adapun nifaq secara amal, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalathun, tanda orang munafik 3: apabila dia berkata dia berdusta, dan apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila diberikan amanah dia berkhianat. Dan di dalam riwayat yang lain, apabila dia bertengkar dia melakukan keburukan, kefajiran. Adapun nifaq secara keyakinan, dan itu adalah yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan itu adalah yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat ini dan yang lainnya. Dan juga kita telah mengambil bahwasanya nifaq secara keyakinan itu sebelumnya tidak ada pada waktu Nabi SAW di Mekah. Jadi nifaq belum ada sebelum hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi waktu di Mekah itu belum ada, sebelum hijrah ke Madinah itu belum ada. Namun setelah Nabi SAW hijrah, yaitu pada saat itu juga kaum muslimin memenangkan perang Badar. Allah memenangkan orang-orang mukmin dan memuliakan mereka, sehingga hinalah orang-orang yang ada di Madinah yang belum masuk Islam. Sehingga sebagian mereka masuk Islam karena takut, melindungi darah-darah mereka agar harta mereka selamat. Sehingga muncullah di situ orang-orang munafik masuk Islam bukan karena niat yang tulus, tapi karena takut akan tertumpahnya darah mereka, menipu orang-orang muslim, menampakkan keislaman tapi hatinya tetap kufur. Kemudian kita lanjutkan, perhatikan, masuk materi baru. Yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Famin lutfillahi bil mu'minina anjala ahwaluhum wa wasfuhum bi awsafin yatamayyazuna biha. Famin lutfillahi bil mu'minin, termasuk kelembutan Allah terhadap orang-orang mukmin. Anjala ahwalahum, ya, maf'ul bi di situ. Allah menampakkan keadaan-keadaan mereka. Jadi Allah tampakkan, inilah sifat orang-orang mukmin. Wa wasfahum, dan menampakkan sifat-sifat mereka. Bi awsafin, dengan sifat-sifat yang yatamayyazuna biha. Mereka dapat dibedakan dengan sifat tersebut.
li'alla yaghtarra bihim al-mu'minuna, agar orang-orang mukmin tidak tertipu dengan mereka, yaitu orang-orang munafik. Waliyan qami'u aidan an kathirin min fujurihim, dan agar mereka menahan juga, yaitu orang-orang mukmin dapat menahan diri-diri mereka an kathirin min fujurihim, dari kebanyakan kefajiran orang-orang munafik. Jadi termasuk kelembutan Allah terhadap orang-orang mukmin, Allah tampakkan sifat-sifat mereka, keadaan-keadaan mereka dengan sifat itu, sehingga mereka dapat dibedakan mana orang yang mukmin, mana orang yang munafik, agar orang-orang mukmin tidak tertipu dengan orang-orang munafik. Sehingga dia dapat diketahui, oh ini dia orang mukmin, oh ini dia orang munafik, sifatnya seperti ini. Sehingga orang mukmin pula dapat menahan dari kebanyakan kefajiran, keburukan orang-orang munafik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, yahdharul munafiquna an tanzila alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Yahdharul munafiqun, orang-orang munafik takut, an tanzila alaihim suratun, jikalau turun kepada mereka suatu surat, tunabbi'uhum, yang mengabarkan kepada mereka, bima fi qulubihim, terhadap apa yang di dalam hati-hati mereka. Jadi orang-orang munafik pada saat itu takut jikalau nanti ada surat yang turun yang menjelaskan keadaan apa yang ada di dalam hati-hati orang-orang munafik. Fawasafahumullahu bi aslin nifaqi, maka Allah mensifati mereka dengan pokok kenifakan, pokok kemunafikan. Allah berfirman, apa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan ada sebagian manusia yang mengatakan, aku beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan padahal mereka tidak beriman, tidak meyakininya. Hanya mengatakan dengan apa yang ada di lisan mereka, tapi hati mereka berbeda. Fa innahum yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Karena sesungguhnya mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, ma laysa fi qulubihim, yang tidak ada di dalam hati-hati mereka. Berbeda lisan dengan hatinya. Oleh karena itu apa? Fa akdzabahumullah biqaulihi, Allah mendustakan mereka dengan firman-Nya, wa ma hum bimu'minin, yaitu mereka itu tidak beriman. Lisannya mengatakan aku beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hatinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh lisannya. Maka Allah buka, Allah bongkar, Allah singkap apa yang ada di dalam hati mereka. Allah dustakan mereka, yaitu wa ma hum bimu'minin, mereka itu tidak beriman. Kenapa? Li'annal imanal haqiqiyya ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisanu, wa inna ma hadha mukhada'atun lillahi wa li'ibadihi al-mu'minin. Li'annal imanal haqiqiyya, karena bahwasanya keimanan yang sebenarnya. Apa itu keimanan yang sebenarnya? Ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan, yang sesuai atasnya yang ada di dalam hati dan apa yang pada lisannya. Itu keimanan yang sebenarnya. Sesuai apa yang ada di dalam hatinya dan apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka tatkala seseorang itu lisannya mengatakan A, saya beriman kepada Allah, tapi hatinya mengingkari, mengatakan B, maka itu bukanlah keimanan yang sebenarnya. Wa ma hum bimu'minin. Dan banyak sekali di tengah-tengah kita sekarang ini dari kalangan orang-orang munafik
ada sebagian yang dulunya dia orang-orang Yahudi masuk Islam, mempelajari agama Islam untuk merusak agama Islam. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mencaci maki ulama-ulama Islam yang berjalan di atas hak. Menuduh dengan tuduhan yang keji, tuduhan yang dusta, membuat kedustaan-kedustaan. Sehingga memunculkan kesesatan yang itu sangat jauh dari kata Islam. Orang munafik. Wa inna ma hadza mukhada'atun lillahi wa li'ibadihil mu'minin, dan sesungguhnya ini adalah bentuk penipuan terhadap Allah dan hamba-hamba Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Apa itu penipuan? Ya, insyaallah ma'ruf, menipu. Tapi di sini dijelaskan wal mukhada'atu ayadhharal mukhadi'u agio. Al-mukhadi'u isim fi'il atau huruf? Kenapa? Masukkan al. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Faruk, mudzakkar atau muannas dia? Muannas. Mudzakkar apa muannas, Azam? Kenapa mudzakkar? Karena tidak ada tanda muannas. Berarti apa jawabannya, Faruk? Mudzakkar, oke. Alfi, dia jamid atau mushtaq? Jamid. Jamidnya zat atau masdar? Zat. Anas, jamid atau mushtaq? Jamid. Jamidnya mana, zat atau masdar? Al-mukhadi'u. Yusuf, jamid atau mushtaq? Mushtaq. Ahsan. Apa dia masuknya? Hah? Isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbah, siyagul mubalaghah, isim tafdil, siyagul mubalaghah. Antum Yusuf itu? Mushtaq masuk yang mana dia? Zaman. Jauh sekali zaman. Zubair, isim fa'il. Ahsan. Dia termasuk apa? Isim fa'il. Lalu al-mukhada'atu. Tadi kan al-mukhadi'u, isim fa'il dia, dari khada'a yukhadi'u, mukhadi', isim fa'il. Tapi kalau mukhada'atu, khada'a yukhadi'u, mukhada'atu, beda pertanyaan nih. Mukhada'atu, Azam, jamid atau mushtaq? Mushtaq ya? Dimas, jamid atau mushtaq? Ada yang bisa jawab? Hah, Gio apa? Jamid yang mana? Zat atau masdar? Masdar, ahsan. Khada'a, fa'ala. Masdar apa? Mufa'alatun, mukhada'atun. Oke, di muraja lagi ya. Oke, al-mukhada'atu ayadhhara al-mukhadi'u liman yukhadi'uhu syai'an wa yubtina khilafahu likay yatamakkana min maqsudihi mimman yukhadi'u. Perhatikan. Apa itu mukhada'ah? Penipuan. Penipuan adalah ayadhharal mukhadi'u. Penipu tersebut
menampakkan. Penipu tersebut menampakkan liman yukhadi'uhu syai'an, kepada orang yang ditipunya itu sesuatu. Perhatikan, ana letter-let dulu terjemahannya. Ayadharal mukhadi'u, penipu itu menampakkan liman yukhadi'u, kepada apa yang ditipu, kepada orang yang ditipu, syai'an, sesuatu. Sekarang perhatikan, jadi penipuan itu adalah orang yang menipu menampakkan sesuatu kepada orang yang ditipu. Orang yang menipu menampakkan syai'an, sesuatu, kepada orang yang yukhadi'uhu, ditipu. Wa yubtina khilafahu, dan menyembunyikan yang berbeda dengannya. Tujuannya apa? Likayyatamakkana, agar ia memperoleh min maksudihi, apa yang diinginkannya, mimman yukhadi'u, dari orang yang ditipu. Contoh, misalnya Anda bilang ini air Zam-Zam, menampakkan sesuatu kepada antum kalau ini air Zam-Zam, dan menyembunyikan yang sebenarnya, itu yang berbeda dengannya. Kalau ini apa? Air putih. Tujuannya apa? Agar memperoleh dari maksud dari apa yang ditipu, yaitu biar antum beli ini harganya mahal gitu. Ya, paham lah itu. Mungkin ini karena pakai definisi jadi ribet, padahal nipu mah ma'ruf aja gitu kan. Nipu ya nipu gitu. Fahaula'il munafiquna salaku ma'allahi wa ibadihi hadzal maslaka. Fahaula'il munafiqun, maka orang-orang munafik ini salaku, melakukan. Salaka yasluku itu bisa menempuh, bisa melakukan. Melakukan ma'allahi wa ibadihi, terhadap Allah dan hamba-hambanya, hadzal maslaka, dengan perlakuan ini, yaitu menipu Allah dan hamba-hambanya. Menampakkan sesuatu dan menyembunyikan yang berbeda dengan apa yang ia nampakkan. Dan itu yang sebenarnya. Yang disembunyikannya itu yang sebenarnya, apa yang di dalam hati. Tapi apa? Lihat. Fa'ada khida'uhum ala anfusihim wa hadha minal ajaibi. Fa'ada khida'uhum, maka kembali tipuan mereka kepada diri-diri mereka sendiri. Jadi hakikatnya mereka itu menipu diri-diri mereka sendiri, tidak menipu Allah, tidak menipu hamba-hamba Allah. Hakikatnya mereka menipu diri-diri mereka sendiri. Wa hadza minal ajaibi, dan ini termasuk sesuatu yang mengherankan. Kok bisa mereka menipu diri mereka sendiri? Li'annal mukhadi'a imma ayyuntija khida'ahu wa yahsula ma yuridu. Dan ini termasuk yang mengherankan. Dia menipu Allah dan hamba-hambanya, kok pada hakikatnya mereka menipu diri-diri mereka sendiri. Dia menipu dirinya sendiri. Li'annal mukhadi'a, karena bahwasanya orang yang menipu itu biasanya ayuntija khida'ahu, menghasilkan dari apa yang ia tipu, wa yahsula ma yuridu, dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Itu biasanya orang menipu kan seperti itu. Berhasil apa yang ia tipu, menghasilkan apa yang ia tipu, dan mendapatkan apa yang inginkan. Bukan malah tertimpa tipuan itu kepada dirinya. Au yaslama la lahu wala alaihi, atau minimal dia selamat. La lahu, tidak mendapatkan manfaat, wala alaihi, dan tidak mendapatkan rugi. Tapi ini orang-orang munafik, tidak mendapatkan manfaat, bahkan mendapatkan kerugian, yaitu apa? Tipuan mereka kembali kepada diri-diri mereka sendiri. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Ana ulang. Kan biasanya kalau orang nipu itu,
mendapatkan keuntungan. Bener gak? Kayak tadi misalnya nanti punya antum ini air zam-zam, antum belilah 50.000 dapat untungan. Itu biasa orang menipu. Atau minimal nggak dapat untung, nggak dapat rugi. Paling minim. Tapi ini malahan orang-orang munafik, dia mendapatkan kerugiannya itu pada diri-diri mereka sendiri. Mereka itu malah menipu diri-diri mereka sendiri. Wa haula'i 'ada khida'uhum 'alaihim. Dan mereka ini kembali tipuan mereka kepada diri-diri mereka. Apa alasannya? Nanti disebutkan. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri li ihlaki anfusihim wa idrarihim wa kaidihim. Wa ka'annahum ya'maluna ma ya'maluna minal makri, seakan-akan mereka melakukan kemakaran. Ya'malun ma ya'malun, yaitu melakukan apa yang mereka lakukan dari kemakaran. Li ihlaki anfusihim, untuk membinasakan diri-diri mereka sendiri. Wa idrarihim, dan memudaratkan diri, wa idrariha ya. Wa idrariha, dan memudaratkan diri-diri mereka sendiri. Wa kaidiha, dan menipu diri-diri mereka sendiri. Kenapa? Apa penyebabnya? Mereka menipu, tapi malahan membinasakan diri-diri mereka, memudaratkan diri-diri mereka, menipu diri mereka sendiri. Sebabnya adalah, perhatikan ini poin pembahasan kita. Li'anna Allah Ta'ala la yatadarraru bi khida'ihim syai'an. Wa ibaduhul mu'minuna la yadurruhum kaiduhum syai'an. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala la yatadarraru, tidak dapat dimudaratkan. Mudarat tidak menyentuh Allah. La yatadarraru, tidak dapat dimudaratkan bi khida'ihim, dengan tipuan mereka syai'an, sedikit pun. Wa ibaduhul mu'minun, dan hamba-hambanya yang beriman, la yadurruhum kaiduhum syai'an. Tipuan mereka tidak memudaratkan orang-orang mukmin sedikit pun. Perhatikan ini, antum harus tahu domirnya kembali kemana. La yadurruhum, hum itu kembali kemana? Orang-orang mukmin. Kaiduhum, humnya kembali kemana? Munafik. Ingat, hum yang pertama orang-orang mukmin, hum yang kedua orang-orang munafik. Sehingga terjemahnya la yadurruhum kaiduhum, tipuan mereka. Kita terjemahkan dulu fa'ilnya, kaiduhum, tipuan orang-orang munafik tidak memudaratkan orang-orang mukmin sedikit pun. Paham? Oke. Fala yadurrul mu'minina in azharal munafiquna al-imana. Maka tipuan orang-orang munafik tidak memudaratkan orang-orang mukmin, walaupun orang-orang munafik menampakkan keimanan. Karena Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang munafik, sehingga terjelaskan mana yang orang munafik. Yang orang munafik menampakkan keimanan tujuannya untuk agar selamat harta-harta mereka, terlindungi darah-darah mereka. Fasalimat bidzalika amwaluhum wa hukinat dima'uhum wa sara kaiduhum fi nuhurihim wa hasala lahum bidzalika al-khizyu wal fadihatu fid dunya wal hazinul mustamirru bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwati wan nusrati. Thumma fil akhirati lahumul adzabul alimul muji'u al mufji'u. Perhatikan ini, dan ini juga bagian terpenting. Ya, orang-orang munafik menampakkan keimanan, pada hati mereka itu kafir, mengingkari. Tujuannya ya fasalimat bidzalika amwaluhum, agar selamat dengan itu harta-harta mereka, wa hukinat dima'uhum, dan terlindungi darah-darah mereka, wa sara kaiduhum fi nuhurihim, dan menjadilah
tipuan mereka pada leher-leher mereka. Maksudnya apa? Tipuan mereka menimpa diri-diri mereka sendiri. Kenapa? Kan mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Dan menjadilah tipuan mereka itu menimpa pada diri-diri mereka sendiri. Tadi kan sebab pertama, karena Allah tidak dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun. Perhatikan, fokus, jangan ada yang lihat ayam. Nanti kayak harus dibakar ini. Kita bakar-bakar ayam kan, biar nggak ada lagi yang nggak fokus. Perhatikan, sebab pertama apa? Karena bahwasanya Allah tidak dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun. Dan orang-orang mukmin tipuan mereka tidak dapat dimudaratkan kepada orang-orang mukmin. Mana ulangin? Sebab pertama, karena bahwasanya Allah tidak dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun. Dan orang-orang mukmin tidak terpengaruh dengan tipuan mereka juga sedikit pun. Sebab kedua, karena ketika mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran yang tujuannya agar selamat harta-harta mereka, terlindungi darah-darah mereka. Tapi apa? Wa hasala lahum bidzalikal khizyu wal fadhihatu fid dunya. Dan mereka mendapatkan dengan sebab itu al-khizyu, kehinaan, wal fadhihatu, celaan di kehidupan dunia, wal hazinul mustamirru, dan kesedihan yang terus menerus, bisababi ma yahsulu lil mu'minina minal quwwati wan nusrati, dengan sebab apa yang didapatkan oleh orang-orang mukmin dari kekuatan dan kemenangan, sehingga hatinya jengkel terus. Udah mulai nangkap? Alasan kedua yang menyebabkan tipuan mereka itu tertimpa kepada diri-diri mereka sendiri. Alasan kedua, perhatikan. Kenapa? Karena ketika mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran di tengah orang-orang mukmin, yang ketika itu orang-orang mukmin semakin kuat dan banyak memenangkan pertempuran, sehingga apa? Mereka orang-orang munafik itu semakin hina. Waduh, orang-orang mukmin semakin kuat ya. Kapan kita sampai begini terus? Gitu. Celak mereka di dunia. Dan mereka sedih yang berkelanjutan. Karena orang-orang mukmin ini semakin kuatnya. Semakin banyak memenangkan pertempuran. Itu di dunia. Mendapat kehinaan, celaan, kesedihan. Tsumma fil akhirati, kemudian mereka di akhirat, lahumul adzabul arimul muji'u al mufji'u. Kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab yang pedih, al-muji'u yang menyakitkan, al-mufji'u yang menyerikan, nyeri, yang menyakitkan dan menyerikan. Bisababi kadzibihim wa kufrihim wa fujurihim. Disebabkan oleh kedustaan mereka dan kekufuran mereka dan kefajiran mereka. Wal halu annahum min jahlihim wa hamaqatihim. Dan keadaan karena bahwasanya mereka itu bodoh dan kedunguan mereka. La yash'uruna bidzalik, mereka enggak sadar dengan hal itu. Paham insyaallah? Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa orang-orang munafik menipu Allah dan Rasulnya, tapi pada hakikatnya mereka itu menipu diri-diri mereka sendiri? Jawaban yang pertama, karena Allah tidak dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun, dan orang-orang mukmin tidak terpengaruh dengan tipuan mereka sedikit pun. Tidak dapat dimudaratkan dengan tipuan mereka sedikit pun. Jawaban kedua, ketika mereka menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran di tengah orang-orang mukmin yang semakin kuat, yang semakin banyak memenangkan pertempuran, sehingga mereka semakin hina orang-orang munafik, semakin tercela di dunia, dan mendapatkan kesedihan yang berkelanjutan. Karena orang-orang mukmin kok semakin kuat ini, semakin banyak memenangkan pertempuran. Dan juga mereka orang-orang munafik di akhirat akan mendapatkan azab yang pedih, yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang menyerikan. Itulah sebab kenapa mereka pada hakikatnya menipu diri-diri mereka sendiri. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu
Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri-diri mereka. Jadi hakikatnya mereka itu menipu diri-diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya, min jahlihim wa hamaqatihim, karena kebodohan mereka dan kedunguan mereka, sehingga mereka tidak menyadari hal itu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.